bahwa napi itu tetap napi. Tidak, saya jamin itu. Kita minum dulu Pak, minum dulu. Kaku nih. Kelihatannya? Itu agak gemetar. Saya yang grogi nih Pak. Tapi kalau Pak Iing sendiri backgroundnya apa Pak? Saya backgroundnya hukum. Oh emang hukum. Namun ya itu tadi, semua ilmu yang ada di dunia ini kenapa kita tidak bisa pelajari? Bisa toh? Ilmu manusia sih Pak. Iya, soalnya. bisa kita pelajari dengan cara ya kita jangan malu bertanya. Betul. Dan jangan malu yang memberikan itu di bawah kita. Stigma negatif sih Pak, itu yang saya masih kurang dapat jawabannya yang konkret tuh Pak. Apa saya sebagai masyarakat tuh bisa percaya sepenuhnya sama Bapas nih? Ya sebelumnya tidak begitu. Tapi kita ketika melakukan pola pembimbingan terhadap klien pemasyarakatan, tidak hanya di kantor, kita kan harus melihat secara utuh di mana dia tinggal. Selain bersosialisasi, kita buktikan si klien itu, kita hantarkan. Sampai dia percaya dirinya penuh. Kita buktikan ke masyarakat. Dan selain itu, dari sisi ekonominya dia terpenuhi juga. Otomatis tidak akan melakukan perbuatan pidana lagi. Itu yang kami alami, kami rasakan dan kami implementasikan. Susah nggak tapi Pak? Ya perlu waktu. Makanya kalau di pembebasan bersyarat kan ada jeda waktu dari harusnya setahun ditambah 1 tahun kan. Oh. Ada penambahan. Nah untuk itu sebetulnya karena kan tidak serta merta. Saya sih sebenarnya kalau dari masyarakat ya dalam hati sih saya percaya nih karena orang bisa dapat kesempatan lagi. Iya. Tapi Bapak bisa jamin nggak? Saya jamin dan saya udah saya buktikan. Sampai Direktur Jenderal Bimbingan Kemasyarakatan dan Pengentasan Anak melihat secara utuh. Contoh nih. Iya. Dan silahkan Pak Semi datang ke kantor kami, ke Bapas Barat dan atau ke Bapas Garut saya akan buktikan. Bahkan Pak Wijanarko saya udah bawa ke Bapas Garut dan melihat secara utuh. Boleh. Ini kasus anak. Namanya di kampung meskipun kasus anak dia hanya terbawa oleh rekannya, jelas stigmanya. Lu udah masuk penjara sih baru anak-anak. Waktu itu belum ada Undang-Undang nomor 11 nih. Perlindungan tentang anak. Sistem peradilan pidana anak. Baru ada Undang-Undang nomor 3 tahun 97. Nah kebetulan PK-nya saya. Saya bagaimana nih harus mengusahakan anak ini hukumannya seminim mungkin. Akhirnya saya benar-benar menggali tentang hal ihwal itu anak dan saya bukan orang psikologis, belajar hanya secara psikologis. Bagaimana tahap perkembangan anak? Apakah ini remaja awal, remaja menengah, remaja akhir? Nah, kalau nggak salah itu dari Erik Erikson, si ahlinya. Saya gali, coba saya harmonisasikan dengan masyarakat. Ternyata berhasil dan saya ajukan ke Kemensos. Waktu itu Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat. Saya minta waktu itu bantuan untuk membuat web usaha ekonomi produktif. Nah di sisi kepribadiannya jelas saya bangkitkan semangatnya, saya sosialisasikan ke masyarakat, saya bawa tuh anak keliling ini ke RT, ke RW, ke tokoh masyarakat sampai di Garut tuh desa ya, kepala desa. Bahwa ini saya jamin tidak akan melakukan lagi. Dan akhirnya turun 2,5 juta waktu itu. Lumayan. Kamu mau apa? Udah Pak saya mau coba ternak ayam. Oke, kita ternak ayam potong 2,5 juta. Sebulan kemudian, Pak ini tinggal jual Pak. Hanya saya hubungi ke yang suka kirim ayam. Oke, kita jadi Pak. Kita bergeningkan, kita bikin surat perjanjian kerjasama. Dan saya mintakan kembali ke Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat untuk penambahan, dikasihlah 5 juta. Sekarang kalah yang ngebimbing dari hasil ayam itu. Udah tumpang kaki si anak itu adanya di Desa Banyu Resmi. Tumpang kaki sebulan tuh 15 juta dari hasil ayam potong itu. Bayangin dari 2,5 juta. Silahkan Bapak ke sana. Bahkan dia kan sekolahnya sampai SMP. Saya bilang, Dek kamu sekolah? Enggak Pak, cukup saya mau kawin aja. Udah cukup dengan ini dan saya berterima kasih dan masyarakat akhirnya percaya. Oh bener Bapak. Bener. Ya.
Memang awalnya ya perlu perjuangan, tidak serta-merta gitu. Tapi kita buktikan sejauh mana sih PK. Tapi kalau pendampingan gitu sampai bisa sesukses itu tuh tiap hari apa seminggu sekali apa berapa lama Ada sekali sih? skala prioritas kita buat program pembimbingan. Karena itu tadi yang kan satu PK bisa ada yang 30, berarti kita buat program keseluruhan. Oh. Jadi makanya PK itu yang benar tidak harus stay di kantor. Karena dia melihat program pembimbingan yang dia buat. Paling ke kantor laporan. Jadi dia harus terjun ke lapangan secara utuh. Apa yang bikin Pak Iing mau memperjuangkan orang-orang yang katakanlah udah sempat masuk lah gitu? Satu, terdorong rasa kemanusiaan. Yang kedua memang kami berada di lingkup check and balancing itu, Bapas itu. Check and balance maksudnya? Artinya penyeimbang si Balai Pemasyarakatan itu dari ranah link penegakan hukum. Karena kalau tidak ada Balai Pemasyarakatan, siapa yang untuk melakukan pola pembimbingan? Tugasnya Bapak emang mengantarkan lagi nih orang yang udah keluar supaya bisa diterima lagi gitu? Iya, secara utuh itu. Jadi Balai Pemasyarakatan tuh menghantarkan klien pemasyarakatan yang masih notabene dia dikeluarkan itu bebas bersyarat. Bebas bersyarat Bebas bersyarat. Harus bagaimana dia kembali utuh menjalani hidupnya. Itu dari sebelumnya kan masih di dalam tuh. Kan udah dibina juga Pak? Pembinaan dalam itu adalah kebanyakan yang saat ini ada pembinaan kepribadian. Dan kami pun terjun dalam pembinaan dalam lembaga. Contohnya yaitu melakukan pembuatan litmas pembinaan awal. Di situ sejauh mana resiko residivisme dia oleh para asesor, yaitu para PK. Nanti dinilai dengan asesmennya. Nah ketika itu sudah dibuat, dianalisis, baru di situ ada kriminogenik, kebutuhannya apa sih? Baru dibikin link program pembinaan dalam lembaga. Disesuaikan tentunya. Oh, jadi tiap napi istilahnya beda-beda? Beda-beda nanti, tergantung hasil asesmen yang dilakukan oleh para asesor pembimbing kemasyarakatan. Nah kalau menurut Pak Iing, orang pada banyak kriminal, kenapa Pak? Pertama, banyak kriminal itu sebetulnya yang secara general, secara umum adalah menutupi kebutuhan hidup. Ekonomi berarti? Ekonomi. Makanya penyeimbangnya di Balai Pemasyarakatan itu pola pembimbingan, kepribadian dan kemandirian. Karena rata-rata orang yang melakukan perbuatan pidana itu yang skillnya kurang. Dan usahanya tidak bisa memenuhi target menutupi kebutuhan hidup keluarganya. Satu contoh narkotika lah. Ketika dia melakukan perbuatan pidana, asal mulanya untuk menambah support, kesenangan, ketenangan, terus semangat. Lama-lama ternyata dia bisa jadi kurir. Oh, di sini bisa menambah penghasilan. Bisnis jadinya jadi bede. Itulah yang itu harus kita kembalikan ke semula. Karena pada prinsipnya manusia baik. Tapi Pak Iing kan udah berapa lama Pak? Jadi maksudnya masuk di Saya di Balai Pemasyarakatan dulu tuh di BISPA ya, tahun 92 saya masuk. 92 sekitar 30 tahun saya di Bapas saat ini. Jadi PK dulu? Jadi PK dari tahun dulu itu 95, terus terjun secara totalitas di tahun 2008 di Balai Pemasyarakatan kelas 2 Garut. Nah dari sekian lama Pak Iing di Bapas, ada pengalaman apa tuh Pak yang kayak ada kasus atau nanganin klien yang kayak aduh kasihan banget apa ngeselin banget malah udah dibina tapi masih balik lagi atau gimana? Ada, pernah saya di Garut, dia udah 2 kali berulang. Akhirnya saya sentuh kepribadiannya yaitu dengan menumbuhkan kembali kepada kepercayaan diri. Kepercayaan diri? Kepercayaan dirinya dulu. Kita bangkitkan semangat hidupnya. Kenapa? Karena tadinya apalagi di kampung kan stigmanya sangat kuat. Ketika dia pulang pasti udah hilang anu tuh pasti si itu karena baru pulang dari penjara. Nah, kalau di Garut itu pantau hidung lah katanya.
itulah penjara gitu. Jangan naik lagi terus bagaimana. Sehingga saya berusaha waktu itu dengan klien itu mengembalikan kepercayaan diri, tentunya dibantu dengan saya berkoordinasi dengan RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh agama. Nah, itu untuk kepribadiannya sehingga dia timbul akhirnya. Nah, setelah timbul kita tidak hanya di situ. Bagaimana sih dia untuk mencapai hidupnya? Saya hubungi dengan pemerintah daerah. Dan akhirnya waktu itu saya dikasih dari pemerintah daerah itu untuk pembuatan kelompok usaha bersama di bidang ternak lele. Dan itu alhamdulillah menghasilkan. Dan saya di Garut itu saya gali itu di samping kiri kantor itu kolam ikan, kolam lele, 3 kolam. Iya bagus juga tuh kalau klien bisa katakanlah bikin usaha gitu ya. Iya, dan memang tujuannya ke situ sebetulnya. Jadi PK tidak hanya sekedar melakukan pola pembimbingan kepribadian dan kemandirian. Kemandirian misalkan hanya dikasih skillnya ini ketika dia mentok siapa? Karena cap dan stigma tadi. Kalau menurut Pak Ing, selama ini stigmanya udah mulai berubah belum sih Pak, masyarakat? Kalau yang saya rasakan di ibu kota ya, karena saat ini saya di ibu kota ya sudah mulai berubah. Mulai menerima ya? Mulai memandang bahwa ternyata ex-narapidana itu yang saat ini diintegrasikan dengan bebas bersyarat, dilakukan pola pembimbingan oleh pembimbing kemasyarakatan. Ternyata ada perubahan yang sangat signifikan. Satu contoh, di Jakarta Barat yang saat ini saya telah terjun langsung, PK-nya itu ada Pak Rahmat Ali Akbar. Sampai dia mau depresi sama si PK itu dibawa dengan tidak ada dukungan dana dari keluarga. Dibawa ke rumah sakit sampai dia pengobatannya berkesinambungan dan sembuh sampai dia masukkan kerja di ojek online saat ini. Dan alhamdulillah. Itu emang tugas dari negara buat si PK itu ngurusin semuanya itu apa? Ditugaskan. Tugas harus negara ini berarti. Sehingga indikator kinerja utamanya kalau kita berpatokan kepada regulasi yang ada, yaitu di Undang-Undang Nomor 12 tahun 95. Apa tuh? Bahwa pembimbing bahwa indikator kinerja pemasyarakatan itu adalah satu diantaranya bahwa si narapidana itu atau warga binaan pemasyarakatan dan yang menjadi klien pemasyarakatan atau yang memang bebas dari lembaga pemasyarakatan secara totalitas, pertama menyadari kesalahan dirinya. Setelah menyadari berarti tidak mau lagi mengulangi perbuatan itu, terus berguna akhirnya bagi diri, keluarga, masyarakat, dan berbahagia. Berbahagianya dunia akhirat lagi. Itu tugasnya PK berat banget berarti Pak? Berat sebetulnya dan mulia, sangat mulia. Iya. Ketika kita garis bawahi berbahagianya itu, bagaimana dia mencapai unsur kebahagiaan. Berarti bagaimana PK melakukan pola pembimbingan kepribadian dan kemandirian tadi. Kalau tidak ke situ, ya insya Allah kembali lagi. Karena harus disokong dari dua sisi, bagaikan satu rel yang utuh. Ini kepribadiannya, ini kemandiriannya. Nah itu jadi PK nggak capek juga tuh Pak? Iya. Mikirin, pasti kan satu PK pegang berapa klien tuh Pak? Ada yang 30, yang 50. Itu. Dan memang perlu idealisnya ya kalau kita lihat di pembimbing kemasyarakatan di luar negeri ya paling 15 satu PK. Ya mudah-mudahan ke depan bisa ada penambahan dan saat ini pun pemerintah telah memberikan penambahan PK-PK yang baru dari berbagai disiplin ilmu. Kenapa? Karena harus menggali sisi historisnya, psikologisnya. Tapi kalau buat negara sendiri nge-label orang yang udah masuk itu masih punya hak nggak sih Pak? Untuk jadi masyarakat yang normal gitu? Hak secara utuh. Makanya dibantu jadi Bapak sih. Karena kan sebetulnya narapidana atau warga binaan pemasyarakatan atau klien pemasyarakatannya, terutama di dalam lembaga dulu, haknya hanya satu yang dihilangkan. Kebebasan? Kemerdekaan bergeraknya. Itu pun tidak secara totalitas kemerdekaan bergerak itu dihilangkan. Nah makanya
dengan dasar regulasi undang-undang pemasyarakatan itu dikembalikan ke masyarakat, baik secara totalitas yang beres di dalam lembaga atau ke kami kan, reintegrasi dengan bebas bersyarat itu. Nah, kalau bebas bersyarat tuh syaratnya apa Pak emang? Syarat administratifnya ada penjamin, terus dia berkelakuan baik, telah memenuhi unsur pemidananya 2/3 dari masa pidana. Baru bisa ngajuin? Baru bisa diajukan. Itu bayar-bayar nggak tuh Pak? Tidak ada, kalau regulasi tidak ada. Tapi kalau misalnya nggak bayar atau misal kata secara regulasi lama nggak gitu? Tidak juga, karena memang ada aturan yang jelas di regulasinya bahwa setelah 2/3 semua warga binaan pemasyarakatan berhak mendapatkan pembebasan bersyarat. Tapi kalau di dalam, maksudnya di dalam lapas ya dan di luar lapas, itu masih ada kayak duit-duit gitu nggak sih Pak? Kalau dari sisi aturan udah tidak ada. Supaya biar bisa bebas cepat gitu? Oh nggak ada. Dia tetap harus melewati tahapan 1/3-nya, 1/4-nya, 2/3-nya itu harus dilewati. Tentunya dengan dia berkelakuan baik, taat akan aturan yang di dalam lapas. Tapi di dalam lapas juga diakses juga ya ini berkelakuan baik oleh pembimbing kemasyarakatan saat ini. Baik yang di asesmennya itu tahanan pun sekarang di asesmen. Kebutuhannya apa? Perawatan tahanan dari sisi kesehatannya. Jadi negara udah utuh mempersiapkan. Nah kalau PK setelah keluar nih kan Pak, PK-nya tuh kan Bapak tadi bilang satu PK bisa handle 30 gitu kan. Itu 30-30-nya jadi orang lagi gitu Pak? Ya belum tentu juga, tergantung kepiawaian PK. Nah ini ada indikator kinerja juga atau? Iya nanti. Misalnya 30 belum lulus baik, nggak ditambah dulu atau suruh fokusin 30, apa gimana tuh Pak? Itu tergantung permintaan dari lembaga ya, dari lembaga pemasyarakatan. Karena kan misalkan di Bapak Jakarta Barat ada 60 saat ini yang setelah fungsi secara totalitas 40 PK. Nah kita kan permintaannya banyak, masa ini nggak diajukan itu, nggak ditugaskan, harus. Nah sehingga disinilah karena permintaan banyak yang mau tidak mau yang ada kita berdayakan secara utuh. Makanya pasti akan bertambah dari 30 bisa 40 bisa 50. Nah tinggal bagaimana nanti PK membuat skala prioritas pola pembimbingan. Nah dalam sebulan gitu berapa Pak orang keluar dari lapas? Ya kalau permintaan litmas sekitar 150 untuk reintegrasi ya kurang lebih. Kalau yang bebasnya ya kurang lebih sekitar 30 lah atau 50. Apalagi saat ini mungkin ada dengan pandemi ini dipercepat dengan asimilasi rumah. Nah lebih super lagi PK. Jadi PK itu seorang Superman, harus benar-benar bisa melakukan pola pembimbingan dan mengembalikan kepercayaan klien itu terhadap dirinya, kepercayaan terhadap masyarakat, keluarga. Keluarga juga kan terdampak Pak ya, menurut saya sih. Maksudnya keluarganya ini juga kan mungkin ikut depresi nih Pak. Iya. Itu ada kepikiran nggak Pak buat gimana? Nanti kita juga PK juga tuh yang PK juga langsung ngobrol. Terusnya kita akhirnya supaya orang paham terhadap tugas pokok fungsi PK, kita melakukan sosialisasi bahkan di kelurahan atau di tingkat RT, RW. Ini kami lakukan. Kenapa? Karena memang tidak bisa sendirian PK atau Balai Pemasyarakatan. Sehingga kami harus merangkul stakeholder yang ada. Nah kendalanya biasanya yang saat ini Pak yang hadapin atau di Bapas, kendalanya apa tuh Pak? Ya kendalanya dari sisi sarana dan prasarana, terus mungkin dari pemahaman pembimbing kemasyarakatan itu sendiri. Pemahaman tuh maksudnya? Pemahamannya karena mungkin kalau ada PK baru kan dia tidak bisa langsung bagaimana sih penanganannya secara khusus. Kan ada pelatihan dong pasti. Pelatihannya ada, tetapi kan berbeda terkadang dengan realisasi di lapangan. Di lapangan tentunya. Karena ada permasalahan-permasalahan yang harus cepat tanggap, kita responsif dan kita musyawarah. Satu contoh misalkan dia ada tidak lapor diri, itu kan satu permasalahan. Kenapa dia tidak lapor diri?
Karena ketika tidak lapor diri berkesinambungan, PK harus bagaimana tindakannya? Harus gimana? Ya Jemput. berarti PK harus memanggil. Ketika tidak dipanggil, berarti PK harus terjun langsung. Ini ada apa sih? Biasanya ternyata ekonomi juga. Saya tidak punya ongkos. Punya ongkos ya. Iya. Kalau menurut Pak Ing sendiri, apakah ada kayak orang jadi hidupnya susah, habis itu kriminal, habis itu jadinya banyak napi gitu loh. Ada seperti itu nggak sih Pak? Yang saat ini yang saya amati tidak ada. Waduh, aman banget nih Pak Ing. Belum ada. Yang saya rasakan ya. Iya. Saya rasakan ya, misalkan dari 100%, 5% itu udah hal wajar. Betul. Itu hal wajar. Dan pencabutan klien pemasarakatan di kami ya setahun paling 3. Itu pun sangat jarang. Nah berarti kan keberhasilannya jelas. Betul. Bisa pembimbing kemasyarakatan itu bisa menghantarkan. Soalnya saya baru mulai tahu kayak ada Bapas. Saya taunya kan kalau di dalam gitu ya itu kan sipir, kalapas gitu ya. Itu baru tahu saya kalau ada yang ngurusin mantan napi segitunya gitu loh, sampai tadi Pak Ing bilang keluarganya, sampai dari hulu sampai hilir gitu ya. Itu saya baru tahu bahwa negara ternyata perhatiin segitunya juga ya. Merhatikan secara utuh sebetulnya. Tinggal mungkin karena masyarakat melihatnya hanya ini lapas, ini rutan ya. Padahal ternyata di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan itu ada Bapas juga, ada Rukbasan. Orang sosialisasi nih kayaknya. Ya. Tapi apa mungkin nggak disosialisasi biar orang jangan nanti mentang-mentang ada Bapas, udah nggak apa-apa lah masuk, nanti juga gue keluar diurusin. Tidak boleh juga gitu sih, tuh. tidak juga. Karena saya sering mensosialisasikan Bapas dari mulai di Garut sampai ke Jakarta, itu di DKI tidak ada. Ya justru dengan telah dia masyarakat paham akan tugas pokok fungsi Bapas, malah sangat mendukung. Betul, saya sih dukung juga sih. Kita percaya juga, kemarin saya ngobrol, saya percaya juga mantan napi atau ya klien Bapas layak untuk dapat kesempatan lagi gitu loh. Cuman ya bagaimana Bapas bisa mengintegrasikan lagi sih gitu. Ya berarti itu ada di diri pembimbing kemasyarakatan. Ini seluruh Indonesia kan Pak ya? Seluruh Indonesia. Kalau tidak salah kurang lebih saat ini dulu 71, sekarang udah hampir 114 apa 115. Bapas? Ya. Karena dengan amanah Undang-Undang 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak itu Bapas itu harus berdiri di kabupaten dan kota. Berarti harus terpenuhi secara utuh, yaitu tadi untuk bisa mengintegrasikan kembali ke masyarakat. Karena kan saat ini ya kalau di Jakarta sih sudah bisa terakomodir. Kenapa? Karena masing-masing wilayah. Coba kalau Bapak lihat ketika di Jawa Barat misalnya. Misalkan Balai Pemasyarakatan Bandung. Itu mengkantor berapa kabupaten tuh? Bandung, Kota Bandung, Sukabumi, Cianjur. Iya kan? Tetapi ya ada satu kebijakan ternyata di Cianjur dan Sukabumi dibikinlah pos Bapas. Dengan tugas orang Bapas Bandung di sini. Sehingga bisa terakomodir secara utuh. Kalau tadi Bapak sempat singgung anak ya Pak, anaknya juga ada yang kriminal gitu Pak? Ada. Anak kriminalnya apa sih Pak? Anak macam-macam juga Pak. Apa tuh? Ada yang paling sering? Pencurian, ada narkotika, ada dari pengeroyokan dan penganiayaan timbul meninggal dunia. Tawuran, ada senjata tajam, bermacam-macam. Nah kalau kayak gitu orang tuanya gimana? Gimana perannya tuh? Nah itu dia, ketika ditangani oleh Bapas dalam hal pendampingan anak, berarti si PK itu menggali tentang hal ihwal, pola, pengawasan, pembimbingan dan pendampingan orang tua sejauh mana terhadap anak. Orang tuanya diajarin lagi sama PK cara didik anak nanti? Dikasih saran, pendapat. Wih. Jadi PK itu harus masuk Pak. Misalkan Bapak, saya harus masuk ke Bapak. Seolah-olah saya Bapak. Iya. Bisa untuk merasakan didik anak gimana gitu. Ideologinya harus bagaimana. Dan tapi ya alhamdulillah yang saya amati memang berhasil.
Itu belajarnya di mana Pak? Kalau PK gitu Pak? Dilatih di Kemenkumham? Dilatih di Kementerian Hukum, ada di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia di BPSDM. Di Gandul khusus tuh ada pelatihan pembimbing kemasyarakatan. Dari mulai tahap dasar, menengah, lanjutan. Dan Itu nanti, sampai napi, ini nggak cuma narkoba, pencurian kayak gitu dong Pak? Apa sampai korupsi, sampai teroris gitu semua juga? terorisme kita tangani secara utuh. Bapas juga? Bapas. Makanya pola pemikiran PK harus wawasannya lebih luas menyeluruh. Harus bisa memasuki kepada ideologi si klien. Karena harus merubah mindset berpikir klien. Sehingga kalau kata orang psikologi itu kita reprogramming, self-suggestion. Supaya percaya dirinya tumbuh kembali. Dan di situ ada bergening. Bergening apa tuh? Bergeningnya misalkan ada 5 sisi yang harus dijalani. Ketuhanannya sejauh mana, pelaksanaan untuk exercise dia terhadap kepercayaan terhadap yang Maha Kuasa. Exercise-nya apa dari pelatihan itu? Bagaimana implementasi di masyarakat nanti. Berarti kalau gitu nggak cuman ekonomi doang tuh Pak? Kalau korupsi kan berarti udah kaya dong? Iya, itu berarti tinggal kepribadian. Karena korupsi itu biasanya yang melatar belakanginya itu adalah satu keinginan personal, menambah kekayaan dengan nanti digabung dengan rekan-rekan. Iya. Ya penggaliannya berbeda-beda tuh, karena kita berbeda kan, power dia punya powerful jelas. Iya. Berarti, nah disitulah tetap kembali kepada kepiawaian PK sejauh mana. Biar dia nggak korupsi lagi setelah keluar. Nah itu tadi saya lihat ada WBK tuh gimana sih tuh Pak? WBK itu ada satu penilaian bahwa di Balai Pemasyarakatan atau di lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, baik itu di Kementerian dan di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, bagaimana kita dalam melakukan tugas pokok fungsi itu bebas dari korupsi. Itu tidak ada pungli yang tadi Bapak sebutkan. Ada nggak supaya cepet nih harus begini? Nggak ada. Gitu. Udah 2 kali mampir ke kantor sih nggak ada lihat ya. Iya. Tapi emang sebelumnya berarti ada Pak? Sampai dibikin seperti itu tuh? Ya kalau secara aturan memang tidak ada, namun untuk lebih meyakinkan kita zona integritasnya itu jelas. Berbeda dengan dulu, dengan saat ini. WBK sama satu lagi apa tuh Pak? WBBM, wilayah bebas bersih melayani. Jadi kita tuh melayani kita ke klien pemasarakatan tuh benar-benar tidak ada apa-apa. Kita pure tugas pokok fungsi sebagai abdi negara. Abdi hukum, abdi masyarakat, itu slogan seorang ASN. Iya. Abdi itu kan pembantu. Betul. Di mana pembantu masih minta bayaran. Justru kita mengabdikan diri secara totalitas. Kenapa? Karena kita balikan ruh kita bahwa kita tuh digaji oleh masyarakat. Itu tapi PK Pak, saya masih heran tuh Pak, bisa sampai dampingin dari sampai keluarga, sampai dia diterima lagi, sampai punya usaha lagi tuh. Satu tadi belajar dari mana, oke berarti kurikulumnya bagus. Terus itu operasionalnya mendukung tuh Pak? Operasionalnya saat ini ya ada dukungan dari pemerintah, ada anggarannya. Kita nanti tiap tahun itu mengajukan anggaran untuk mobilisasi pembimbing kemasyarakatan, penggalian data dan informasi baik di lapas, di rutan, terus ke masyarakat. Nah itu ada aturannya juga yang mengatur, SBU-nya. Udah aman tuh Pak? Itu ya alhamdulillah lah. Iya. Tapi kalau untuk terpenuhi secara utuh kan belum. Tetapi kita menyesuaikan dan bagaimana kita mengabdikan diri untuk organisasi. Nah setelah katakanlah sukses nih si kliennya nih, PK-nya dapat apa Pak? Ya saya dapat kebanggaan tersendiri. Ya mungkin negara ada penghargaan. Contoh saya pernah ya untuk anak ya. Ya dikasih apa itu sertifikasi bahwa saya berhasil dalam menangani perkara anak. Itu dipanggil oleh Kanwil dan waktu itu wali kota Bandung yang saat ini jadi gubernur. Pak Ridwan Kamil. Itu langsung. Dan itu ada satu kebanggaan. Betul. Tidak bisa dinilai dengan uang. Karena memang kita bisa mengembalikan asalnya manusia baik ke baik kembali. Dan jelas tidak kembali lagi sampai saat ini tuh anak. Dan beberapa yang saya tangani baik dewasa dan anak di Garut alhamdulillah. Saat ini pun di Bapas Jakarta Barat banyak yang berhasil. Makanya
kapan-kapan Pak Semi lihat, apalagi saat Boleh. ini mau launching dengan rekan-rekan setelah pelatihan AC itu, kami mau membuat KUBE, kelompok usaha bersama untuk teknik pendingin. Iya. Sasarannya adalah kantor wilayah, terus pemasyarakatan, unit pelaksana teknik pemasyarakatan, baru imigrasi, baru nanti keluar konteks pemasyarakatan dan Kementerian Hukum, misalkan Pemda. Betul. Emang harus dibikinin wadah usaha sih Pak, Iya. kayak gitu. Jadi klien-klien yang udah berhasil bisa bantu teman-temannya juga. Jadi meringankan kerja PK-PK-nya. Ya saya berharap mungkin setelah Pak Semi melihat Ya, ke Balai Pemasyarakatan ada satu itikat baik juga membantu kami gitu. pasti. Apa yang bisa saya bantu, pasti saya bantu. Nanti saya juga share ke teman-teman, mudah-mudahan bisa bantu Bapas atau Lapas juga gitu. Makasih banyak Pak Ing, Baik, waktunya. sama-sama terima kasih Pak Semi, mudah-mudahan bermanfaat buat Balai Pemasyarakatan sehingga bisa mengekspor juga ya masyarakat bisa lebih memahami. Betul. Ternyata Bapas itu merupakan satu check and balancing tadi di dalam lingkup peradilan. Luar biasa sih kinerja Bapas, PK itu sih saya baru tahu dan udah kayak malaikat ya. Super power ya. Iya. Ya udah, sampai jumpa. Bye bye. Siap. Terima kasih Pak Semi. Sama-sama Pak Ing.